Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Widya Anggraini. Oke, hari ini aku mau sharing ke kalian soal pentingnya USG di trimester yang pertama. Let's check this video. Oke, nah buat teman-teman yang habis nikah, buat teman-teman yang udah tespek nih, udah tespek dan garis 2, alhamdulillahirobbilalamin, akhirnya ya teman-teman. Nah teman-teman kalau udah tespek dan garis 2, teman-teman jangan lupa untuk langsung cek ke dokter kandungan, jadi dokter spesialis kandungan atau SPOG. Nah di situ kalian harus melakukan yang namanya USG. Jadi kalau kalian udah tespek garis 2, jangan pernah kalian menunda-nunda buat melakukan USG, atau kalian ke bidan aja dulu gitu, nanti aja USG-nya. Nah itu jangan ya teman-teman. Kalian harus, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah mengunjungi dokter spesialis kandungan. Kenapa sih kok harus kayak gitu? Kenapa nggak boleh ke bidan dulu gitu ya? Nah penting banget buat kita mengetahui tentang kehamilan kita ini. Jadi harus kita periksakan dulu ke dokter spesialis kandungan. Apa aja sih yang perlu kita ketahui tentang kehamilan kita kalau udah garis 2 nih? Yang pertama adalah pentingnya kita melakukan USG di trimester yang pertama adalah untuk memastikan bahwa beneran nih kita hamil atau enggak. Karena garis 2 itu juga selain menunjukkan kehamilan, itu juga menunjukkan ada beberapa mungkin penyakit di dalam tubuh kita. Karena pernah terjadi kasus bahwa ada seorang ibu yang dulu tespek kemudian garis 2 dan dia tidak pernah memeriksakan untuk USG. Akhirnya ketika dia sudah 9 bulan ternyata perutnya juga membesar seperti orang hamil, tetapi ketika diperiksakan dia ternyata tidak hamil, tapi ternyata ada tumor yang ganas yang ada di dalam perutnya. Jadi penting banget untuk mengetahui bener-bener nih kita garis 2 itu karena hamil. Nah itu yang pertama. Jadi untuk mengetahui adanya kantong kehamilan yang ada di rahim kita. Kemudian yang kedua adalah memastikan bahwa kehamilan kita ini memang di dalam rahim, jadi normal gitu ya. Jadi pertemuan sel telur dan sel spermanya itu memang ovumnya menempel di dinding rahim. Nah jangan sampai itu menempel di luar rahim seperti di saluran tubal falopi, yang itu sangat berbahaya teman-teman. Jadi itu harus diangkat ya. Nah jadi kalau kita nggak USG, kita kan nggak tahu. Jadi itu penting banget kita melakukan USG di trimester yang pertama untuk mengetahui kehamilan kita di dalam rahim atau di luar rahim, atau istilahnya tuh kehamilan ektopik, jadi kehamilan di luar kandungan gitu ya teman-teman. Kemudian juga untuk mengetahui nih yang ketiga manfaatnya, kita mengetahui kehamilan kita itu hamil kembar atau enggak. Jadi kita untuk mengetahui itu juga penting teman-teman. Kemudian juga untuk memastikan juga adanya detak jantung pada calon bayi kita ya, pada janin kita. Jadi untuk memastikan detak jantung dan menunjukkan adanya kehidupan teman-teman. Jadi itu sangat penting kita melakukan USG di trimester yang pertama. Dan yang paling penting juga adalah dengan USG trimester yang pertama kita bisa mendeteksi secara lebih benar, akurat gitu ya, kita sudah hamil berapa minggu, kemudian juga kita nanti HPL-nya, hari perkiraan lahirnya itu kapan, itu bisa terdeteksi di USG yang pertama. Jadi teman-teman jangan sampai kalau udah tespek garis 2 itu ya menyepelekan untuk nanti aja USG-nya, kan belum kelihatan apa-apa. Nah itu jangan ya teman-teman. Jadi teman-teman langsung datang ke dokter spesialis kandungan untuk ngecek nih apakah bener nih aku hamil, terus hamilnya itu kembar atau enggak, terus normal atau enggak, kayak gitu teman-teman. Udah berapa lama, berapa minggu, kayak gitu. Dan otomatis kalau semua sudah terdeteksi semuanya normal, sehat, alhamdulillah, kita juga bisa tenang ya teman-teman. Dan kita juga nanti pastinya akan dapat vitamin. Jadi jangan nunda-nunda untuk periksa gitu ya, supaya kita, karena janin yang dalam tubuh kita nih dia butuh tuh kayak asam folat kayak gitu ya. Jadi untuk membantu perkembangan si janin tadi, jangan sampai kita menyepelekan untuk nggak mengkonsumsi vitamin ketika hamil, karena nanti bisa mengganggu perkembangan si janin tersebut yang bisa mengalami kecacatan kalau misalkan kurang dari asam folat dan yang lainnya.
Jadi teman-teman penting banget dan jangan disepelein ya. Jadi semoga informasi ini bermanfaat buat kalian, dan yang sudah garis 2, saya doain semuanya supaya lancar kehamilannya dan lancar saya persalinannya. Yang belum, semoga segera untuk diberikan kepercayaan sama Allah. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.